sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini materi ta'limnya insyaallah sedikit kita membahas atau mengupas daripada masalah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun enggak secara full. Sebab kalau kita bahas Isra Mi'raj secara full kayaknya enggak udah sampai jam 12. Kenapa malam ini sengaja saya bahas itu? Sebab sekarang ini mungkin bukan baru sekarang, dari kemarin sering kita dengar, sudah sedikit kita dengar orang baca kisah Mi'raj Nabi. Mungkin di zaman kita kecil dulu, kalau Isra Mi'raj itu orang-orang tua kita, kalau peringatan Isra Mi'raj itu, buku kisah Isra Mi'raj itu dibaca, yang pakai tulisannya Arab Pegon dari awal sampai akhir itu dibaca. Makanya orang dulu itu tahu dia sejarah. Tapi sekarang itu rata-rata terkadang peringatan Isra Mi'raj isinya bukan Isra Mi'raj. Apa tahu? Makanya anak-anak kita, generasi kita ini banyak yang gak paham isi daripada Isra Mi'raj itu sendiri. Sebab jarang sekali dikupas. Terkadang di ceramah sendiri, di tabligh-tabligh, itu perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sholatnya di mana, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit pertama bertemu dengan siapa, sholat di mana, terusnya itu belum pernah kita dengar lagi tuh. Kita belum pernah dengar lagi. Itu kita dengar dulu saat orang-orang tua kita membaca kisah Isra Mi'raj dengan buku yang kecil dibaca. Masya Allah. Berarti hebat ya orang dulu ya. Hebat orang dulu. Makanya pantas kata ulama, ma ahsana ilma man taqaddama. Alangkah bagusnya ilmu-ilmu orang dulu. Makanya jangan suka nyepelein orang dulu. Orang dulu tuh hebat ya. Mana ada baca maulid di penggal-penggal. Ya, orang dulu nggak ada baca maulid di penggal-penggalin. Orang kita tukang menggal semuanya kan. Iya. Saking ku bisa menggalnya, apa juga dipenggalin namanya. Disunatin di penggal-penggalin tuh. Sampai baca maulid di penggal-penggalin. Dulu orang-orang kita itu paham ya namanya karomah aulia. Mereka baca manaqib Syekh Muhammad Saman. Makanya paham yang namanya karamah. Sekarang itu jarang lagi kita dengar. Dulu kalau misalnya peringatan maulid dibahas benar-benar sejarah Nabi ya, makanya orang dulu walaupun belajarnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi sejarah itu mereka paham. Makanya malam ini sekalipun sedikit akan saya sampaikan. Tadinya rencananya saya pengen baca semuanya, walaupun sepasal-sepasal biar pada ngebaca semuanya tadian ya, cuman saya takut pada puyeng juga ini, pada kelamaan ya. Padahal asik Pak ya kalau kita baca, saya sepasal, terus ini sepasal, terus sepasal, asik sampai rapi ya. Bisa temadang dah, Masya Allah. Kan kalau cirinya maulid sama mi'raj ya kudu makan Pak. Sebab kata Imam Suyuti begitu ya, kata Imam Suyuti syaratnya maulid, syaratnya bacaan maulid itu harus ada apa? Harus ada makan ya. Makannya apa ya? Makanan yang biasa kita makan. Belum sempurna peringatan maulidnya itu kalau belum ada makan. Kadang-kadang kita makan besek ya, makanan kering gak jadi makan ya. Orang-orang tua kita dulu kalau maulid itu pasti ngebedain empang, makanya maulidnya bener ya. Makanya ntar habis kita baca sirah ya Isra Mi'raj walaupun sedikit, wajib kita makan ya, wajib kita makan. Sebab syaratnya kalau habis baca maulid, syaratnya kudu makan. Belum sempurna banget tuh kalau belum makan mah ya, harus makan. Kita ikutin orang-orang tua kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
Di Isra dan dimi'rajkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi kita udah baca, dengar ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Terus sampai kemana? Ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, sampai ke Malakut, sampai kepada Rabbil A'la. Tentunya di Isra dan di Mi'raj karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini sejarah mencatat di bulan Rajab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ditinggal oleh orang yang paling dicintai, yaitu adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijatul Kubra adalah seorang istri yang sangat setia menemani dakwahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hartanya itu habis. Hartanya Sayyidah Khadijah itu habis buat menopang perjuangan Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah ini adalah perempuan yang sangat cinta kepada Nabi, menopang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bulan Rajab ditinggalkan Nabi. Betapa sedihnya Rasulullah, betapa hancurnya hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedih Nabi. Jangan pernah kita bilang, loh kok Nabi pakai sedih. Ya a'radul basariyah, itu namanya a'radul basariyah, sifat kemanusiaan yang ada pada Nabi ketika ditinggal oleh orang yang paling dicintai, ya sedih. Terus setelah ditinggal oleh istri yang begitu sangat mencintainya, yang sangat mendukung perjuangannya, ditinggal lagi gak lama kemudian oleh mamangnya, yaitulah Sayyid Abdul Muttalib. Ditinggal wafat oleh Abdul Muttalib, seorang paman yang merawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kakeknya. Dari dia setelah kakek dirawat oleh Abdul Muttalib sampai besar, sampai dinikahkan. Dan orang yang selalu menjadi tameng di saat Nabi Muhammad dicaci, dimaki oleh orang-orang kafir Quraisy, dicaci, dihina oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, orang yang paling pertama menjadi tamengnya Nabi yaitu adalah Abdul Muttalib. Di tahun itu meninggal juga. Berarti udah berapa tuh? 2. Hancurkan hati Nabi. Sedih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditinggalkan 2 orang yang dicintai. Yang pertama ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, yang kedua ditinggal oleh seorang paman yaitu adalah Abdul Muttalib. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkatlah Nabi kemana? Ke Taif. Berdakwahlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif dengan harapan apa? Di Taif itu banyak keluarga, banyak kerabatnya, banyak saudara. Nabi berpikir di Taif ini kan banyak saudara. Biasanya kita kan ya mungkin kalau banyak saudara banyak yang nolongin. Di sono ada saudara bakal nyambut, di sono ada saudara bakal membackup. Ternyata kenyataannya apa? Selama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 10 hari di Taif, mendakwahi Bani Thaqif, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sambutan yang diterima, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina, dicaci. Nabi cuma ditemenin sama siapa? Sama seorang sahabat yang namanya Zaid bin Harithah. Nabi ditemani oleh Zaid bin Harithah selama 10 hari di Taif. Dilempari kotoran onta, dilempari batu, dilempari dengan berbagai macam kata-kata kotor. 10 hari, bayangin Pak. Nabi mendakwahkan Islam itu di Taif. Taif itu kurang lebih 80 kilo ya, sebelah selatan Mekah. Itu
itu Nabi dihina, dicaci di situ. Sampai berdarah-darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab itu. Udah habis ditinggal istri, habis ditinggal paman, dakwah ke Taif dicaci maki, dakwah di Taif dihina, disambit sampai Nabi berdarah-darah, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat. Ini kalimatnya saking pahitnya perjuangan Nabi. Apakah yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma ilaika asbu do'ba qawli do'ba quwati. Ya Allah, kepadamu aku mengadu, do'ba quwati, lemahnya kekuatanku. Ya Allah, saya ini orang yang lemah ya Allah. Wa qillata hilati, dan sangat sedikit upayaku. Wa hawani 'alan nas, dan telah menghinakan diriku begitu banyak manusia. Nabi ngadu ketika berdakwah ke Bani Saqif, di mana di kota Taif selama 10 hari. Nabi ngadu itu. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya arhamar rahimin anta rabbul mustad'afin. Wahai Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memiliki sangat kasih sayang begitu tinggi, Tuhan orang-orang yang dihina, orang-orang yang sedang direndahkan. Wa anta rabbi, dan engkau adalah Tuhanku ya Allah. Ini saking pahitnya Nabi, saking sedihnya Nabi sampai ngadu begitu. Ilaman takallani, akhir kata Nabi, engkau mau serahkan kemana lagi diriku ya Allah. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cacian, dengan makian orang-orang Taif, ila man takallani, mau kemana lagi engkau serahkan aku ya Allah. Ila ba'idin yujan, ila ba'idin yatajihimuni, mau kemana lagi engkau berikan aku? Apakah engkau akan engkau berikan diriku ini kepada orang yang menindasku? Akhirnya ila aduwil malaktahu amri, apakah engkau akan serahkan diriku kepada orang-orang yang telah melempari aku dengan berbagai macam cacian? Nabi sampai bilang begitu ke Allah. Akhirnya di kalimatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang luar biasa. Illam yakun bika ala ghadabin fala ubali. Ini kalimat yang dikeluarkan oleh Nabi. Jika kemurkaanmu tidak datang kepada aku, falam ubali, maka sekali-kali aku tidak akan pernah memperdulikan murkanya mereka kepada aku. Artinya apa? Biarkan ya Allah, andai kata engkau tempatkan aku di sini, diperintahkan untuk berdakwah kepada orang-orang yang mencaci aku, yang penting cuma satu, engkau jangan memurkai aku. Selagi engkau tidak memurkai aku, maka aku akan tidak akan pernah peduli dengan cacian mereka, dengan hinaan mereka. Ini terjadi, peristiwa ini sebelum di Isra dan di Mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini doanya panjang banget, yang pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mendengar rintihan dan tangisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau kembali ke kota Mekah dari kota Taif. Setelah 10 hari di kota Taif, dakwah kepada Bani Saqif yang ditemani oleh seorang sahabat yang namanya Zaid bin Harisah. Pulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke mana? Ke kota Mekah. Kita enak Pak, makanya enak dakwah sekarang enak, datang disambut ya, datang disambut, duduknya enak, dijemput ya. Kadang-kadang dijemput pakai Avanza, pengennya pakai Alphard. Jangan jadi tuh kalau manggil yang model kayak begitu. Nggak ada konsepnya dai yang begitu ya. Apalagi segala narget. Anak kalau gak dibayar 10 juta anak udah datang ke tempat ente. Gila itu namanya ya. Ini di live YouTube Pak, biar didengar ya. Dakwah nggak begitu. Dakwah itu ikutin ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicaci, dimaki selama 10 hari di kota Taif. Nabi pulang ke Mekah. Nabi pulang ke Mekah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya memberikan satu apa?
memberikan satu kebahagiaan, memberikan satu kegembiraan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah di tanggal 27 Rajab. Di tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya di Isra dan di Mi'rajkan. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat itu? Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abi Saibah bahwasanya Abdullah Al-Ansari dan Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah SAW lahir pada hari Senin dan pada hari Senin juga beliau diutus. Artinya Nabi SAW itu di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah pada hari Senin. Akhirnya Nabi SAW saat itu sedang berada di Hijri Ismail. Di Hijri Ismail Nabi SAW ditemani dua orang lelaki yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ja'far bin Abdul bin Abi Thalib. Ya. Satu ya masih keluarga dua-duanya. Hamzah bin Abdul Muttalib ya berarti pamannya. Ya, pamannya Nabi. Terus ditemani lagi oleh siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib anak Abi Thalib, berarti sepupunya Nabi ya. Nabi lagi duduk di dekat Hijri Ismail ditemani oleh dua orang laki-laki. Akhirnya Nabi SAW didatangi malaikat Jibril, dibawa ke air Zam-Zam, dibedah Nabi SAW ya. Akhirnya Nabi ya dibawakan seekor kendaraan yang kita kenal itu namanya buraq ya. Buraq itu binatang yang berwarna putih. Terusnya dia lebih tinggi daripada keledai, lebih kecil daripada bighal. Nah itu badannya itu begitu indah, warnanya putih. Nah itulah yang membawa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kita singkat saja. Nah akhirnya Nabi SAW berjalan bersama buraq. Dan di mana ada satu tempat Nabi SAW diberitakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad turunlah engkau dan sholatlah engkau di situ. Akhirnya Nabi SAW sholat. Setelah sholat Jibril nanya, ya Muhammad tahukah engkau tadi engkau sholat di mana? Akhirnya Nabi SAW bilang, ya Jibril saya nggak tahu tadi saya sholat di mana. Akhirnya kata malaikat Jibril, tadi engkau itu sholat di tanah Thaibah. Nah, Thaibah itu mana? Madinah. Tadi engkau sholat di tanah Thaibah. Thaibah itu Madinah. Nah disitulah kau kelak akan hijrah. Jadi Nabi udah dikasih tahu dulu tuh sama malaikat Jibril, nanti engkau akan hijrah ke situ. Akhirnya jalan lagi Nabi SAW bersama malaikat Jibril. Akhirnya ada satu tempat Nabi disuruh turun lagi. Ya Muhammad turunlah engkau dan sholatlah engkau di situ. Setelah Nabi SAW sholat, ditanya oleh malaikat Jibril, ya Muhammad tahukah engkau tadi engkau sholat di mana? Saya tidak tahu ya Jibril. Tadi engkau itu sholat di kota Madyan. Ya, tadi engkau itu sholat di kota Madyan. Madyan itu apa? Akhirnya kata malaikat Jibril, di suatu pohon yang dulu pernah Nabi Musa berteduh di situ. Nah panjang sekali. Nah berapa kali Nabi sholat, setiap tempat dia sholat, sampai Nabi SAW berjalan. Perjalanan yang begitu jauh sampai kepada langit, dan tiba-tiba Nabi SAW sedang berjalan menghirup satu wangi yang begitu luar biasa. Akhirnya Nabi SAW bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ini wangi apa ya Jibril? Saya belum pernah menemukan, saya belum pernah menghirup wangi seharum ini ya Jibril. Akhirnya kata malaikat Jibril alaihi salam, ini adalah wangian dari seorang wanita yang begitu mulia ya Muhammad. Seorang wanita yang begitu tangguh ya Muhammad. Seorang wanita yang mempertahankan Islamnya ya Muhammad. Siapa dia ya Jibril? Akhirnya Nabi SAW bertanya, siapa dia ya Jibril?
Malaikat Jibril menjawab, dia adalah orang yang menyisiri putrinya Fir'aun, yaitu yang kita kenal dengan Masitoh. Masitoh itu tukang sisir, ya. Jadi kalau kita punya anak namanya Masitoh, Masitoh itu tukang nyisirin, ya. Gitu. Jadi ada seorang wanita yang begitu mulia mempertahankan keimanannya, dia tukang nyisirin anaknya Fir'aun. Kenapa bisa begitu ya Jibril? Di saat dia sedang menyisir anaknya Fir'aun, rambut anak Fir'aun, sisir itu jatuh. Maka ketika sisir itu diambil oleh Masitoh, Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun, dengan nama Allah, semoga hancur laknatnya Fir'aun. Dan si Masitoh itu seorang pembantu di rumah Fir'aun. Ketika sisirnya jatuh, dia itu bilangnya begitu, Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun, dengan nama Allah celakalah Fir'aun. Kata-kata itu didengar oleh anaknya, disampaikan ke bapaknya, kepada Fir'aun, wahai bapak, wahai ayah, bahwasanya itu Masitoh yang nyisirin saya tadi, sisirnya jatuh. Dan dia bilang, bacanya begitu, semoga celaka Fir'aun. Akhirnya Masitoh dipanggil oleh Fir'aun. Apakah betul? Ya Masitoh, betul. Apakah engkau tidak takut dengan konsekuensi hukum yang kena kepadamu? Saya tidak takut. Akhirnya Masitoh bersama suaminya dan 2 orang anaknya. Yang 1 orang itu masih nyusu, Pak. Yang 1 orang itu masih nyusu. Akhirnya yang pertama dibunuh itu siapa? Oleh Fir'aun. Fir'aun ngundang tuh anak buahnya. Disiapkan apa? Kenceng besar, wadah yang besar. Dikasih apa? Dikasih minyak. Dihidupkan api yang berkobar. Maka dipanggil suaminya Masitoh, apakah engkau tetap beragama, tidak bertuhan kepada aku? Apa kata si suaminya Masitoh? Tidak, sekali-kali aku tidak akan pernah menjadikan kamu sebagai Tuhan saya. Akhirnya suaminya Fir'aun adalah orang yang, suaminya Masitoh itu orang yang paling pertama diceburkan ke dalam wadah tadi. Api sedang berkobar, minyak goreng sedang ngegolak-golak begini, itu suaminya Masitoh diceburkan pertama. Akhirnya ditanya Masitoh oleh Fir'aun, apakah kau tetap masih mempertahankan agamamu ya Masitoh? Ya. Akhirnya di situ anak yang pertama yang dituntun di sampingnya Masitoh itu diambil oleh Fir'aun, dipegang, diceburkan juga. Diceburkan anak yang nggak tahu dosa, yang nggak kenal apa-apa, diceburkan ke dalam wadah tadi. Akhirnya setelah diceburkan, berarti kan suaminya udah, anaknya udah. Masitoh ditanya, apakah kau tetap mempertahankan agamamu ya Masitoh? Iya. Akhirnya tinggal 1 anak lagi yang sedang di dalam dukungan Masitoh tadi, diambil oleh Fir'aun. Ya, diambil oleh Fir'aun. Ketika anak yang kecil ini mau diceburkan ke atas ke dalam wadah, Masitoh sedih. Hati seorang ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang sedang disusui, anaknya ini mau diceburkan kemana? Ke dalam wadah di mana di atas minyak yang sudah menggolak-golak. Nah, disitulah mukjizat yang Allah berikan. Allah izinkan anak kecil yang sedang ditenteng oleh Fir'aun mau diceburkan ini berkata, ini anak tahu Pak, ibunya sedih, ibunya sedih. Akhirnya kata anak itu, anak yang masih kecil, akhirnya ini bisa bicara. Wahai ibu, tenanglah engkau, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau menangis, bahwasanya engkau, kita semua dalam kebenaran. Masitoh tenang. Akhirnya anak itu diceburin juga. 3 udah. Akhirnya yang terakhir Masitoh sendiri diceburkan ke dalam satu wadah. Nah, ternyata asapnya itu mengeluarkan harum yang semerbak, dan asap itulah
yang tercium di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang Isra dan Mi'raj, yang bertanya kepada malaikat Jibril, wangi dari mana ini ya Jibril? Ini adalah wangi seorang wanita yang mempertahankan agamanya karena dia cinta kepada Allah sampai dia rela mati. Nah, makanya kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, itu ada 4 anak kecil yang bisa bicara. Ya, ada 4. Yang pertama, ya, yaitu adalah kisah ini sendiri, yaitu anak Sayyidah Masyidah. Yang kedua adalah saksi bayi yang menyaksikan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu enggak apa, masih kecil, dia bicara dengan izin Allah. Yang ketiga yaitu adalah kisah Jurayz, ya, kisah Jurayz. Terus yang keempatnya yaitu Nabiullah Isa bin Maryam. Jadi anak kecil yang berbicara, tuh kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, itu ada 4 orang. Ya. Ini baru sampai di Masjidnya, ini udah jam segini, udah setengah jam Pak. Ini makanya kisah Isra Mi'raj itu luar biasa. Ya. Belum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan lagi, yang nanti akan menemui apa? Nanti ada sungai yang diisi dengan susu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke langit yang kedua, langit yang ketiga, berjumpa, dia melihat apa? Banyak orang-orang perempuan. Mereka itu sedang apa? Sedang memotong lidahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikejar oleh seorang yang udah tua tapi bersolek. Akhirnya Nabi bertanya, siapa itu ya Jibril? Itu adalah dunia. Nah, ini sebetulnya di saat acara Isra Mi'raj ini yang harus disampaikan. Ini yang harus disampaikan agar umat itu tahu apa itu Isra Mi'raj. Ya, apa itu Isra Mi'raj? Dan hasilnya, ya, akhirnya setelah selesai daripada perjalanan di Isra dan di Mi'rajkan, baru intisarinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib disampaikan kepada umatnya, yaitu perintah sholat. Ya, jadi apa buat kita nih tafsirnya? Yaitu perjalanan-perjalanan tadi ini adalah untuk menguatkan keimanan kita, untuk menguatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu, Nabi itu Masya Allah perjuangannya yang begitu dahsyat, perjuangannya di dalam mendakwahkan agamanya Allah Ta'ala itu begitu baik. Cacian, makian, hinaan yang dia dapat, bukan sambutan, bukan real yang didapat Nabi, bukan dinar dan dirham yang didapat Nabi. Makanya ketika kita dakwah jangan pengen cari kesenangan, ya. Dakwah itu bukan cari kesenangan, tapi dakwah itu adalah menyampaikan ajaran agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebetulnya masih banyak banget ya. Itu baru sampai di Sayyidah Masyidah doang, ya. Sampai baru Sayyidah Masyidah doang, ya. Masih banyak banget ini. Mudah-mudahan ya kita nggak tahu, mudah-mudahan anak-anak kita tahu, ya. Insyaallah anak-anak kita semua paham dengan sejarah, paham ya dengan sejarah Nabi, sejarah Isra Mi'raj. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim